vector yang tadi yang dengan diberi tanda V. Untuk winger nilainya 3,9375, advance forward 3909. Lalu dihitung nilai secondary vectornya, yaitu nilai yang di luar core vector atau yang tidak dipakai. Winger 4,4772, advance forward 4,157894. Selanjutnya dihitung nilai total. Rumus nilai total adalah sekian persen nilai core vector ditambah sekian persen nilai secondary vector. Di sini yang digunakan adalah 60% nilai core vector dan 40% nilai secondary vector. Setelah dihitung untuk winger dan advance forward, ternyata nilai total untuk winger lebih besar dari advance forward, sehingga Ben Woodburn direkomendasikan bermain pada posisi winger. Setelah itu dia dikelompokkan pada posisi winger. Nah, selanjutnya di sini untuk pemilihan starting 11 ya. Pertama datanya dikonversi, lalu perhitungan probabilitas kelas antara iya atau tidaknya, lalu perhitungan probabilitas kondisional, lalu perhitungan dari semua jumlah kasus, terakhir di ranking. Contohnya seperti ini, kembali ke Ben Woodburn yang tadi, dia dari rata-rata nilainya dia mendapatkan 6, lalu dikonversi dengan aturan yang ini, sehingga dia mendapatkan nilai bobot ratingnya 3. Dia mempunyai kondisi kebugarannya fit, match fitness-nya atau ketajamannya sangat tajam, dan moralnya normal. Nah, di sini sampel data latih pada posisi winger seperti ini, dibagi menjadi ada beberapa pemain yang mendapatkan yes dan juga no. Dihitungnya FPS seperti ini. Pertama dihitung dulu probabilitas kelasnya, yaitu yes dan no-nya. Karena di data sampel tadi ada 4 yang yes, berarti 4 dibagi 10 dengan 0,4, dan begitu pula untuk yang no-nya. Lalu dihitung PXCI-nya atau probabilitas kondisinya, di mana Woodburn mendapatkan rating 3, sehingga dihitung ada berapa rating 3 yang mendapatkan yes dan rating 3 mendapatkan no pada tabel. Dan selanjutnya untuk kondisi kebugaran, match fitness, dan moral juga sama dihitung. Terakhir, dihitung semua dikalikan untuk starting 11 yes, sehingga mendapatkan nilai starting 11 yes sebesar 0,017136, dan nantinya dirankingkan apakah dia nomor 1 di kelompoknya atau bukan. Jika dia ranking 1, dia akan dipilih sebagai starting 11. Nah, untuk pengujiannya, saya menggunakan data 20 pemain Manchester United yang seperti ini datanya. Ini untuk atribut nilainya. Lalu ini data kondisi pemainnya. Nah, setelah dilakukan proses profile matching untuk menentukan posisi ideal, dari 20 pemain, ada 7 pemain yang hasil rekomendasinya tidak sama dengan posisi aslinya. Sehingga dihitung akurasinya sebesar 65%. Setelah itu di sini setelah dilakukan profile matching, dilakukan naive bias, yaitu pemilihan starting 11. Secara default pemainnya itu yang di sebelah kiri, yaitu ada Lukaku, Marcus Rashford, Alexis Sanchez, dan seterusnya. Tapi setelah dioptimasi, mendapatkan advance forward sebagai Marcus Rashford, Willian, dan seterusnya. Sehingga formasinya menjadi seperti ini. Sebelah kiri ini formasi default sebelum digunakan optimasi pemilihan dari sistem ini. Yang sebelah kanan adalah formasi setelah dilakukan rekomendasi. Saya akan menampilkan contohnya seperti ini sebagai gambaran. Nah, di sini adalah formasi yang digunakan, yaitu hasil optimasi tadi. Kita masuk saja. Nah, di sini yang dihitung adalah ini. Di sebelah kanan adalah nilai ratingnya yang akan dihitung. Seiring berjalannya pertandingan, rating ini akan berubah-ubah sebagaimana pemain tersebut bermain di simulasi ini. Langsung saja. Nah, setelah di akhir pertandingan, ini adalah rating akhir dari para pemain tersebut yang dicatat untuk pengujian. Nah, kembali ke PowerPoint. Di sini ada 10 kali pengujian menggunakan formasi default atau sebelum direkomendasi. Lalu di sini ada 10 kali
percobaan pertandingan menggunakan starting eleven otomasi atau yang sudah direkomendasikan oleh sistem. Jika dihitung dari masing-masing posisi, rumus nilai akhir dikurangi nilai awal, dibagi nilai awal dikali 100%, maka beberapa pemain mengalami penurunan nilai dan beberapa lainnya mengalami kenaikan. Kebanyakan yang mengalami penurunan itu adalah pemain bertahan. Fabio, waktunya 5 menit lagi ya. Lalu di sini, tapi jika persenan untuk nilai rata-rata tim, bukan masing-masing tim, tim yang setelah direkomendasikan ternyata ratingnya naik sebesar 0,98%. Hingga kesimpulannya adalah tingkat akurasi antara posisi asli pemain dengan hasil rekomendasi menggunakan profile matching dalam menentukan posisi ideal pemain mencapai 65%. Sedangkan untuk pemilihan starting eleven ya, beberapa pemain mengalami kenaikan dan penurunan rating setelah dilakukan rekomendasi. Namun, rata-rata rating tim setelah dilakukan optimasi mengalami kenaikan sebesar 0,98%. Terima kasih. Lanjut ke demo aplikasi. Ini halaman awalnya, di sini ada penjelasan sederhana, lalu ada rumus yang digunakan untuk nilai core factor, secondary factor. Ini ada formasi yang digunakan, lalu ini aturan konversi, lalu ini ada aturan konversi nilai ability, ini ada standar yang digunakan, lalu ini ada nilai bobot atau bobot. Langsung input data. Ini contohnya, masukin satu pemain. Ini memilih dengan drop down, lalu diisi datanya. Lalu di submit. Di sini lumayan memakan waktu karena semua perhitungan ada di sini. Jadi langsung di skip. Nah, ini adalah page selanjutnya, di mana ini ada data pemain yang di database, yang sudah ada di database, dan ini ada pemain yang tadi baru dimasukkan. Di sini juga ada ditampilkan lagi aturan konversinya seperti apa. Lalu ini adalah setelah dikonversi. Lalu itu, di sini ada standarnya. Lalu ini contoh untuk Ander Herrera. Dia nilai aslinya adalah ini 43342 instar advance forward. Kita ambil contoh yang crossing, berarti 4 kurang 2 dan nilainya adalah 2. Dan berlaku juga untuk semua nilai atribut dan semua standar posisi dan juga untuk pemain. Langsung dilinkinkan. Ini pemberian aturan pemberian nilai yang ada di halaman awal. Ini rumus juga sudah ada di halaman awal. Ini setelah dilakukan pembobotan nilai gap, hasilnya seperti ini. Dan juga kita lihat di sini ada nilai core factor-nya atau NCF dan nilai secondary factor-nya dan juga hasilnya. Di sini kita lihat hasil yang paling tinggi adalah ini 4,15227. Yang mana adalah untuk posisi defensive midfielder, sehingga sistem akan merekomendasikan pemain bermain dengan posisi defensive midfielder. Dan ini akan dikelompokkan pada posisi defensive midfielder. Nah, di sini ada pengelompokan pemain dan juga pemilihan starting eleven. Contoh yang advance forward, dalam advance forward ini ada 3 pemain, yaitu Marcus Rashford, Lingard, dan Lukaku. Nilai tertingginya adalah 0,0409, yaitu Marcus Rashford, sehingga dia dinyatakan sebagai yang dipilih untuk starting eleven. Dari mana nilai ini? Ini adalah nilai detail perhitungannya menggunakan rumus if by yes. Ini juga berlaku untuk semua pemain dalam setiap kelompok. Lalu, nah ini adalah hasil akhirnya. Di sini ada formasi yang digunakan. Ini starternya dan ini pemain pengganti. Dan ini merupakan diambil dari pemain
urutan kedua dalam database. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Silahkan jika ada. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin Fabio siapkan ya alat tulisnya ya. Ya, Bu. Untuk dicatat ya. Silakan Pak Win atau Pak Ihwan dulu. Silakan. Baik. Itu saya dulu kan. Oke, Fabio coba Ya, Pak. presentasi awal aja. Satu-satu kita sambil nanti kita masuk ke buku, tapi masuk di sini dulu. Dari awal dulu, nanti saya presentasi. Ini halaman awal, Pak. Ini terima kasih. Oh, masih presentasi. Masih terima kasih, Pak. Awal sekali. Satu-satu nanti kita masuk, kita sesuaikan. Sudah berubah belum, Pak? Belum. Bentar, saya stop dulu. Nah, stop dulu, buka lagi. Baik. Baik, kita mulai dari satu persatu ya. Ya, Pak. Sampai kita luruskan, nanti baru kita bicara buku. Yang jelas bukunya ada beberapa yang harus. Baik, latar belakang saudara ini adalah apa di sini, kata-katanya apa? Formasi, kaitan formasi, terus kemudian kebutuhan pemain yang menentukan pelatih. Oke. Ya, Pak. Kuncinya ke situ. Jadi di sini kuncinya ada masalah, ada latar belakang berkaitan dengan formasi tim. Iya, Ya, Pak. jadi kalau misalnya main bola, posisinya gimana sih yang paling optimal, gitu kan? Betul. Ya, sebenarnya. Nah, kemudian ada kata-kata di sini usia yang tepat dalam penentuan posisi ada 12 sampai 16. Sebenarnya itu bukan latar belakang, ini maksudnya di ruang lingkup ini. Oh, ya. iya, baik, Pak. Nah, latar belakang cukup umum aja dulu. Formasi tim, pelatihan terkadang menilai tidak secara objektif. Pelatih terkadang menilai tidak secara objektif. Sebenarnya bukan bagian itu yang digarisbawahi, adalah pemposisian pemain ya. Oh, iya. Oke. Baik, berikutnya coba lanjut. Lanjut di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah saudara itu apa di sini? Membangun sistem untuk membantu pelatih memilih Membangun posisi ideal. sistem. Ya, begitu ya. Ya. Membangun sistem untuk membantu pelatih memilih posisi ideal bagi pemain dan memilih pemain secara objektif. Ini adalah membantu sistem, bagaimana, bukan membantu sistem ya, bagaimana membantu sistem untuk membantu. Jadi harusnya membantu pelatih dalam pembangunan sistem untuk membantu pelatih. Ya. Baik, coba tujuannya. Nanti mundur maju ini. Tujuannya. Ini tujuan. Belum tujuannya. Oke, tujuan di sini apa, saudara? Untuk membantu pelatih memilih pemain baik posisi ideal dan starting 11. Nah, ini harus ada korelasi sama judul. Oh ya, Pak. Judul saudara apa? Kan ada kata-kata di situ adalah penggunaan metode profil matching dan naive Bayes. Ya kan? Nah, di sini harus ada kata-kata yaitu pembangun sistem. Jadi kan ada kata-kata, coba mundur sebentar ke rumusan masalah. Ada mundur ke rumusan masalah, bisa? Sudah, Pak, belum berubah ya di. Pakai apa ini, Pak? Pakai PDF ya? Pakai PPT, Pak. Kok bisa gitu? PowerPoint. Kok bisa lamban gitu ya? Nggak bisa maju mundur ya? Masih belum berubah, Pak. Belum? Di stop dulu kali ya. Nggak usah lah. Berarti repot juga ya? Kok aneh juga ya? Bisa nggak maju mundur? Iya. Dan jaringannya lagi lambat kali Pak di sini juga nggak ini? Nggak, tapi lucu ini. Oke lah. Oke, ya. Tujuan. Coba sekarang maju ke depan. Maju ke depan bisa nggak? Berubah nggak, Pak? Oh, enggak juga ya. Oh, enggak juga ya. Di stop dulu ya, Pak. Oke, kalau gitu gini aja. Coba jangan dipresentasikan, tapi kelihatan view-nya aja lah. Mudah-mudahan terbaca. Ya, Pak. Jadi jangan di view, jangan dipresentasi. Jadi kelihatan file-filenya aja. Ini, Pak, atau masih sama? Masih, ganti. Coba tutup dulu. Buka yang jangan dipresentasi.
Sebentar, Pak. Atau stop sharing dulu atau apa? Stop sharing. Stop sharing dulu. Oke, buka lagi, tapi jangan di presentasi. Ya, Pak. Jadi filenya aja langsung. Ini presentasi lagi. Oke. Jangan di show mungkin Pak, jangan di show. Jangan di show, benar. Jangan di show. Jangan di show. Nah, gitu aja klik. Ya, Pak. Dari Belum. rumusan masalah lagi, Pak. Iya, dari rumusan masalah. Ya, nah dari situ aja di rumusan masalah. Coba naik turun aja. Ini kan kebaca. Ya. Batasan ini. Oke. Rumusan masalah mana? Belum berubah juga, Pak. Kok gitu sih? Di sini udah. Fabionya juga delay ya kalau Ibu lihat ya. Oh. Apa sih videonya apa Fabio tuh delay kalau Ibu lihat dari kampus ini. Oh, oke. Wah, ada masalah. Ya udahlah, oh, manual aja. Baik, Fabio, Iya, Pak. yang salah. Sambil dicek aja ya. Anda Iya, Pak. cek sambil bukunya aja, bukunya dicek ya. Ya, baik, Pak. Anda lihat presentasi langsung tanpa presentasi, udah video aja dulu. Baik, kita mulai dari bukunya aja deh. Ya, Pak. Baik. Yang pertama langsung dari secara umum, kalau membuat abstrak ya, dengar suara saya ya. Ya, Kalau Pak. membuat abstrak itu keluar latar belakang, yang penting adalah rumusan masalah, kemudian tujuan, terus kemudian metode, kemudian hasil. Nah, yang saudara lihat di sini ada rumusan latar belakang ada. Ya. Tujuannya sepertinya ada. Tujuannya mana ya? Sisi menerima guna memiliki pemain dan starting eleven bagus membantu pelatih. Nih, guna memudahkan pemilihan pemain dan starting eleven ini udah tujuan. Ya, Pak. Nah, metodologinya ini belum muncul, tapi sudah Anda bicara bahwa di sini mampu pemilihan sebagai starting sisi menerima input tiba-tiba. Nah, tunggu, dalam proses ini menentukan posisi dia. Hanya Anda ngomong bahwa metodenya adalah menggunakan profile matching dan base untuk menentukan pemain. Nah, di sini yang berikutnya pengujian nggak perlu muncul, tapi hasilnya gimana? Oh, ya, baik. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Yang disebut kata-kata di sini apa ini? Pertandingan tersebut dihitung selisih persen rata-rata rating pemain. Hasil yang diberikan setelah digunakan perekomendasian pemain kenaikan rata-rata rating tim hanya naik sebesar 0,98%. Ini juga dijadikan kesimpulan ya kamu ya? Iya, Pak. Artinya apa sih ini? Kan tujuan saudara kan ini, lihat posisinya. Kamu ingin membuat sistem menggunakan metode profile matching dan need base untuk menentukan starting 11 pada sepak bola. Tapi di kesimpulannya kamu ngomong bahwa ada kenaikan rata-rata tim. Lo kan nggak nyambung. Izin menjawab, Pak. Ya, gimana? Jadi karena judulnya kan untuk pemilihan starting 11. Nah, di pengujiannya saya itu bagaimana untuk membuktikan kalau starting 11 dari hasil rekomendasi sistem ini itu lebih baik daripada kalau tidak menggunakan sistem ini. Jadi dari nilai rating dari pemain yang sudah direkomendasikan hitung, Pak. Ini tuh nilai. Kalau gitu artinya apa? 0,98% itu apa? Sistem membantu 1% berarti hampir. Ya, kenaikannya Pak dari sebelum menggunakan rekomendasi dan setelah menggunakan rekomendasi itu kenaikannya hampir 1%. Artinya sistem metode yang kamu ajukan nilai gunanya membantunya 1%. 0,98%. 0,98%. Artinya di sini berarti tidak sesuai dong berarti ya? Untuk dengan judul? Enggak, bukan judul, enggak masalah. Ingat, saya berkata gini, bukan berarti kalau saudara mengajukan metode itu harus benar, enggak masalah. Gagal juga enggak masalah. Tapi di sini saya ingin tahu, memastikan saja. Ini berarti kata-katanya saudara. Berarti ini harus ada kesimpulannya. Dengan kata-kata seperti ini, hasil yang setelah digunakan rekomendasian artinya metode kamu diterapkan itu ada menaikkan rating tim hanya 1%. Ya.
Nah, artinya kalau 1% itu membantu nggak? Eh, Tidak kan? tidak terbantu Pak, iya. Ah, artinya di sini berarti saudara harus melihat ada masalah apa ini? Kenapa Oke hanya Pak. 1%? Nah, harusnya saudara bicara di situ. Oke. Di situ bicaranya. Ada masalah, mungkin ada sedikit kesalahan di bagian mana? Di bagian mana? Karena Ya. saya tidak membuat. Inginnya kan harapan saudara metode ini membantu. Paling tidak 50% ke atas lah. Iya. Iya kan? Iya nggak? Ya, iya Pak. Nah, kira-kira, nah nanti bahasanya yang harus dirubah di sini. Kira-kira ada masalah apa? Kok hanya 1% sih? Iya, baik Pak. Kenapa? Ada apa? Kira-kira dari apa yang saudara buat? Kok bisa cuma 1%? Kurang. Kalau dari pengujiannya Pak, mungkin karena kalau dilihat dari masing-masing posisinya itu kan banyak yang mengalami penurunan Pak. Itu tuh karena di pengujian menggunakan simulasi, mungkin antara pemainnya tidak saling sinergi gitu Pak, sehingga menghasilkan permainan yang kurang bagus seperti itu Pak. Oke, sementara ini tidak terjawab. Baik, kita maju satu-satu deh. Kita maju satu-satu. Nanti kita akan mungkin ketemu di sini, ya. Ya, baik. Rumusan masalah tidak masalah, tapi tujuan saudara ini kurang ya. Harusnya ditambahkan dengan membuat penempatan metode copy matching dan net base, membangun sistem itu untuk membantu. Nah, itu kata-kata itu harus ada. Tujuan itu harus mengandung ruang lingkup, ya, mengandung judul. Baik, kita lihat sekarang di metode penelitian saudara. Oke, di situ metodenya gimana? Coba sambil dibaca penekanannya saja. Rencana saudara gimana sih? Ini udah nulis benar metode penelitian. Ya, gimana caranya? Pertama-tama harus ngapain? Sistemnya. Di sini dilakukan perhitungan nilai atribut Pak dari pertama-tama kan menentukan posisi ide pemain, profile matching. Ya. Profile matchingnya itu gimana? Apa? Coba. Jadi profile matchingnya itu dihitung dari yang nilai atribut yang sudah dimasukkan Pak. Pertamanya dikonversi dulu menjadi range 1 sampai 5 nilainya. Hitung nilai gapnya. Nilai gapnya itu yang nilai individu pemainnya dikurang nilai standar. Setelah itu hasil nilai gapnya itu dikonversi Pak, diberi bobot. Setelah itu nilai bobotnya dihitung nilai core factor, nilai secondary factornya. Nilai core factor itu adalah nilai yang dibutuhkan pada standar, sedangkan nilai secondary factor adalah nilai yang dibutuhkan. Artinya kesimpulannya profil matching itu membantu apa? Need base itu apa? Profile matching itu membantu untuk mendapatkan posisi ideal pemain Pak. Lalu need base-nya? Need bias untuk pemain starting 11 dari kelompok posisi pemain. Kelompok posisi pemain. Ya, karena setelah diberikan proses profile matching dan kalau mendapatkan profile matching saja kenapa? Kalau profile matching saja itu hanya untuk posisi idealnya saja Pak, tapi jadi misalnya ada 10 pemain, 3 pemain dipilih menjadi center back misalnya. Ya, betul. Nah, jadi kalau untuk profile matching yang di-outputkan ada 3 pemain yang center back Pak, sedangkan ini kan untuk pemilihan starting 11. Jadi penggunaan naive bias itu untuk memilih dari 3 pemain center back itu mana yang terbaik Pak. Oke, berarti profile matching itu kayak kandidat, terus naive bias itu penempatan pemilihan terakhirnya gitu. Iya, pemilihannya Pak. Pemilihannya dari si yang setelah dipilih profile matching-nya itu. Jadi profile matching itu penentuan kandidat, setelah itu baru starting 11-nya itu siapa, naive base yang menghitung. Ya. Oke, saya kunci di situ dulu ya. Mungkin ini Pak, banyak Pak Bio, naive bias itu kan peluang ya, ilmu peluang gitu ya, probabilitas ya. Ya, betul. Ya, seperti itu ya. Oke, sementara itu dulu. Saya mau sesuaikan ini, kita bicara di buku ya. Baik, kemudian kita masuk langsung ke saya lewati dulu bab 2, saya lewati langsung bab 3 saja karena bab 2 itu nanti mungkin saya belakangan aja deh. Sekarang kita bicara metodologi penelitian. Metode penelitian. Ya. Metode penelitian saudara pengembangan perangkat lunaknya
pengembangan perangkatnya menggunakan metodologi agile. Iya. Oke. Berarti tahapannya itu ikut itu kan? Iya, Pak. Nah, pertama-tama di situ requirement analysis, kebutuhan, terus apa lagi? Desain. Saya lihat Anda sampai desain ini mentoknya. Ya, betul. Cerita berikutnya harusnya ditulis juga, Oh iya, Pak. diceritakan di bab 4. Oh, oke, ya, Pak. Ya, jadi Ya. nggak berhenti gitu. Baik, satu-satu, mulai satu ya. Kebutuhan pengetahuan saya nggak begitu penting. Kita masuk di blok diagram. Blok diagram saudara membuat ada input, proses, output. Ini belum kelihatan, ya. Nah, saya sambil buka buku kamu juga membuka Ya, Pak. jaringan. Oke, flowchart umumnya. Yang pertama data pemain dimasukkan, pengelompokan sesuai posisi ideal itu nomor 2 itu subprogramnya profil matching itu, betul? Iya, betul, Pak. Nah, yang ketiga pemilihan pemain itu need base. Iya, betul. Harapan saudara itu, betul? Betul, Pak. 4 selesai. Saya nggak tahu itu pakai lambang apa. P1, P2 itu apa ya? Lambang apa? Maksudnya itu pindah ke flowchart yang lainnya, Pak. Ada lagi kotakan lama. Kotak itu masuknya 1, keluarnya 1. Nggak masuk 1, keluar 2. Ilmunya dari mana? Yang Di session. Kalau di session, betul. Kalau ini, kan kotak. Kalau kotak tuh input 1, output 1. Oh ya, Pak. Nah, ya. Kan P1 itu ada di dalamnya 2 kan? Ya, harusnya. Betul, Pak. Nah, Ya. jadi jangan digambar begitu. Oh iya, Pak. Jadi nggak jadi lucu. Kalau di session bener 3 cabang. Ya, baik. Ya, Pak. Kita kembangkan dari situ flowchart-nya menuju berarti ini yang P1. Oh, ngerti saya. Ini maksud saudara itu P1 itu adalah yang 2 itu. Iya, betul, Pak. Nah, nulisnya bukan begitu. Nulisnya start atau mulai. Bawahnya ada kata-kata pengelompokan pemain sesuai posisi. Oh, oke, Pak. Nah, jadi bukan P1 kotak itu. Jadi yang bagian P1 kotaknya hilang. Ya, langsung mulai bawahnya pengelompokan pemain sesuai posisi. Nanti N-nya juga gitu juga. Selesai seperti itu juga benar. Oh, ya baik. Nah, baik. Sekarang satu-satu. Yang pertama, konversi nilai bobot. Ini punyanya siapa? Profil matching. Profile matching, Pak. Ini semua dari nomor 1 sampai 6 itu profil matching semua. Ya, proses profile matching. Nah, harusnya mendingan judulnya jangan mulai pengelompokan pemain sesuai profil matching, atau ditambah lagi pengelompokan pemain berdasarkan profil matching. Oh, ya baik, ini Pak. metodenya masuk. Baik. Pertama, konversi nilai bobot, perhitungan gap, seterusnya. Baik. Ini konversi nilai bobot hanya masukin rumus saja, nggak ada subprogram. Ada di program, Pak. Nggak, subprogram atau satu program ini? Subprogram itu, Pak. Nah, kalau subprogram lambangnya subprogram. Nanti di konversi itu ada subnya lagi. Perhitungan gap ada subnya lagi. Jadi lambangnya persis lambang apa yang kayak tadi di awal tadi. Yang kotak gitu ya, Pak. Kotak ada garisnya. Ada garisnya, ya. Nah, sekarang saya ingin tahu satu-satu aja dulu. Yang konversi nilai bobot 1, mana penjelasannya? Di halaman berapa? Itu masuknya ada di studi kasus, Pak. Di bawah sini. Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 38, Pak. 38. Ini gap ini. Kok nomor 1 gap? Tunggu, saya mau yang tadi saya nanya apa sih tadi? Yang konversi data. Mana konversi data? Kata-kata konversi data di sebelum penentuan nilai gap, Pak. Penentuan nilai gap. Ya, di halaman 38. 38 ada nilai tim kemampuan pada tabel 5 dilakukan konversi menjadi nilai bobot dengan ketentuan sebagai berikut. Begitu maksudnya, saudara? Pak. Hasil di tabel 5 itu didapat dari siapa? Tabel 5 ini studi khususnya, Pak. Sampel data. Sampel data dari siapa? Dari Game Football Manager-nya, Pak.
Di sini nggak ada informasinya nih. Oh iya Pak. Ya, partisipasi tulisan studi kasus gini, contoh digunakan ini, dapat dari mana di datanya? Tabel. Ya. Terus cara nulis tabel bukan seperti ini, ya. Ke kiri tulisan tabelnya, ya. Iya. Baik. Ya Pak. Oke, dari tabel ini, artinya apa ini? Ini yang nama ini. Bukan, crossing 13. Ya, itu berarti crossing 13, dribbling nilainya 14 kayak Ini gitu. bobot ya? Ya, nilainya. Oke, bobot. Terus kemudian, saudara, posisi nomor 1 tadi adalah dikonversi. Iya. Jadi nilai bobot dengan ketentuan tabel 6. Maksudnya gimana nih? Jadi nilai tabel di tabel 5 ini yang seperti crossing, dribbling ini Berarti konversi. kalau saya belajar nih, crossing ini bobotnya 4, betul? Iya, betul Pak. 4, gitu? Iya. Ya. Oke, mana hasilnya? Hasilnya ada di halaman selanjutnya Pak, di tabel 7. Kalau tabel nggak boleh motong gini ya, nggak boleh kepotong. Iya. Tabel 7 itu, ya. Betul? Ya. Itu bobot? Ya, hasilnya. Oke, itu bobot. Oke, terus kemudian setelah itu, bobot selesai, berarti ini hanya rumus aja ya? Jadi kayak program look at table gitu ya? Ya, dikonversi gitu kan Pak. Bukan iya konversi, jadi jadi ada library, terus kalau jika ini maka ini lookup lah istilahnya. Ya. Oh, sebenarnya sih itu program rumus saja sih sebenarnya menurut saya sih. Baik. Oh iya, Pak. Penentuan gap, gimana caranya nentuin gap? Nah, penentuan gap itu dari nilai yang tadi dikonversi Pak, dikurangi nilai standar. Nah, nilai standar dari mana dikonversi itu yang tadi 4, 2 itu? Ya, betul Pak. Itu kriteria seseorang, itu maksudnya itu? Ya, itu adalah seseorang. Itu? Ya. Nah, ini nggak jelas ini, di sini kriteria seseorang. Di sini kan kata-katanya konversi. Konversi nilai atribut. Di sini harusnya konversi nilai atribut. Ya Pak. Nggak nyambung. Baik. Kriteria yang diinginkan standar. Betul? Betul Pak. Nah, standarnya berapa? Standarnya di tabel selanjutnya Pak, di tabel 8. Tabel 8 mana itu standar? Di halaman selanjutnya Pak. Maksudnya crossing itu berapa standarnya? Nah, kalau untuk ya tanda strip itu standarnya nilainya Pak, sedangkan yang itu standarnya nilainya 5. Kalau untuk advance forward attack, nah ini agak-agak membingungkan orang yang belum biasa main bola ini. Di crossing, apa sih maksudnya? Advance forward itu maksudnya apa? Advance forward itu nama posisi Pak, nama posisi. Kalau crossing itu apa? Itu kemampuan, jadi misalnya advance forward butuh crossingnya nilainya strip atau 2 gitu Pak. Nah ini posisinya bagian horizontalnya menerangkan apa, vertikalnya menerangkan apa? Kalau untuk yang posisi itu yang advance forward attacking itu inside itu posisi itu? Itu posisi Pak. Nah yang crossing yang tadi ada pembobotan tadi apa ya, itu namanya? Itu tuh nilai atribut Pak, kemampuan. Harusnya posisi garis miring atribut. Oh iya Pak. Ya, ada kotak di garis yang atasnya yang sebelah kanan atribut, sebelah kirinya posisi. Ya, jadi orang jelas gitu loh. Baik. Ini adalah standar. Ya. Jadi harusnya di sini maksudnya ditulis angka 25 kayak gitu maksudnya. Iya, Pak. Kenapa Anda pakai lambang strip? Waktu itu saya coba pakai 25 itu karena angkanya bentuknya agak mirip Pak, jadinya agak bingung, jadi diubah kayak gini Pak, supaya gampang aja pembacaannya. Enggak, ini tidak sesuai karena gini. Jadi artinya gini, crossing itu nilai defaultnya kalau di advance forward harusnya 2, betul? Ya betul Pak. Kalau di winger harusnya 5, gitu maksudnya? Ya. Nah, kalau kamu yang tadi 4 itu sebenarnya apa? 4 yang itu kan hasil nilai konversi Pak. Dari pemain yang dimasukkan, yang diinputkan. Padahal harapannya berapa? Sesuai posisi kan? Ya, jadi misalnya pemain diinputkan untuk misalnya 13 tadi, terus setelah dikonversi menjadi 4. Betul. 4 itu kan dihitung nilai gapnya dikurangi standar ya Pak. Standar ini berarti nih 4 itu dikurangi untuk advance forward dikurangi
Sedangkan untuk winger berarti dikurangi 5 ping. Untuk attacking fielder dikurangi 2. Oke, untuk sementara lewat dulu. Berarti kalau misalnya kita studi kasusnya mana? Baik, itu standarnya. Coba, habis itu kamu studi kasusnya ngapain ini? Nah, ini setelah dihitung, Tabel 9 itu apa itu? tabel 9 itu ini hasil perhitungan nilai gap. Yang ini dicontohkan untuk posisi apa? Posisi winger. Winger dan advance ada yang dicoba. Winger dan Advance forward. oh, nilai forward. Oh, kalimatnya bahasanya beda sih. Yang tadi advance forward, standar winger. Di sini winger, standar winger. Nilai cuman winger aja tuh. Oh, ada 2 ya? Ada 2 tabel. Oh, kalimatnya samain aja ya. Oh iya Pak. Kalau misalnya winger ya winger aja, jangan kata-kata standar winger. Oh, Jadi iya, malah kan. Oke, anggap yang winger dulu. Berarti 4 ya. dikurangi 5. Ya betul Pak. Terus jadi nilai gapnya -1 seterusnya. Oke. Ya. Terus kemudian berikutnya yang untuk Advance forward Pak. Oke. Nah sekarang saya mau tanya, dalam studi kasus ini kamu ngambil 2 itu dasarnya apa? Sebagai contoh aja sih Pak. Itu. Sebagai contoh. Ya, jadi supaya ada pembanding. Berarti hanya 2 posisi. Ya untuk di kasus saya jadi ngambil cuma 2 posisi aja untuk ini, tapi kalau yang aslinya ada 10 Pak. Kalau aslinya ada 10. Tapi sebenarnya program kamu menyelesaikan 10-10-nya? Iya, ada 10-10-nya Pak. Ini mah cuma untuk contoh aja. 7, 8, 9 tuh. Mana 10? Oh iya, central defense-nya ada 2 Pak. Hah? Ada 9, tapi untuk pas direkomendasiinnya 10 Pak. 10 itu apa satu lagi? Central defense-nya ada 2 Pak. Central defense-nya ada 2? Iya, dipilihnya 2. Bobotnya sama Pak. Semuanya sama. Maksudnya ada 1, jadi pas di pemilihan starting 11 pilih itu 2 pemain Pak, bukan 1. Sedangkan posisi lain yang dipilihnya cuma 1. Oke, saya lihat dulu. Kenapa sih kamu hanya milih 2? Oke, kita lihat dari buku terus ya. Baik, anggap hanya 2 dulu. Gap, dapat gap 2, udah. Terus habis itu pembobotan. Ya. Pembobotan itu maksudnya gimana? Pembobotan itu nilai hasil nilai gap itu diberikan nilai itu gap. Ya, selisih itu gap. Tuh kan kamu tuh bahasanya gonta-ganti. Ada gap, ada selisih. Jadi orang baca diubah ya Pak? Ya iya dong. Ya kalau misalnya tadi Wonders itu ya standar, nggak usah pakai ngomong standar lagi, advance forward. Nah, ya. Kalimat di depannya diambil dari poin ini gitu ya. Ya Pak. Gap memang tahu saya selisih, tapi di dalam buku jadi morat-marit ya. Oh iya Pak. Itu gap maksudnya. Ya. Baik, gap 0 artinya bobot nilai? Nilainya 5. Loh, kok tahu dari mana bobot gapnya dari? Ini tuh ambil dari literatur profile matching Pak. Memang aturan dari rumus profile matchingnya. Nggak bisa kamu harus tunjukkan. Kalau 0 adalah 5, 1 adalah 4,5, min 1 adalah 4, 2 adalah 3,5, itu didapat dari mana? Ya, ini tuh emang rumus profile matching seperti yang literatur yang sudah penelitian sebelumnya juga seperti ini. Baik, ngerti. Tapi di mana matematisnya saudara menulis seperti ini? Penjelasannya ada nggak? Karena penjelasannya nggak ada sih, tapi ini tuh misalnya selisih 0 dikasih 5, karena kan profile matching itu metode pengklasifikasian agar nilai individu itu mencapai nilai kriteria standar. Jadi kalau ini yang kaitannya profile matching itu? Ya Pak, ini masih profile matching. Enggak, pembobotan ini 0 adalah bobotnya 5. Ya. Itu dapat dari mana? Bisa dijelaskan? Ya, jadi kenapa selisih 0 itu dapat 5? Karena kan profile matching itu semakin nilai seseorang mendekati nilai standarnya, maka poinnya makin tinggi Pak. Jadi kalau misalnya dia nilai kriterianya 5, terus nilai standarnya 5, berarti 5 kurang 5 sama dengan berarti dia sudah memenuhi standar, makanya diberi nilai bobotnya tinggi, yaitu 5. Kalau 5 bobotnya berapa? Kalau 5
Nggak bisa, Pak. Soalnya, 0, karena untuk dikonversiannya nggak ada 0, Pak. Jadi paling kecil itu 1. Paling kecil 1. Iya, Ini kan jadi ada nggak, 2, ada ya, 4, ada min mm-mm, 4. ya. Bedanya 1 dan min 1 apa? Kalau 1 itu berarti misalnya dia nilainya 5, sedangkan kriteria yang dibutuhkan itu 4, Pak. Jadi 5 dikurang 4, 1. Sedangkan min 1 itu kalau kriteria yang dibutuhkannya 4, tapi nilai dia 3, Pak. Berarti dia kurang 1, minus 1. Nah, sekarang Anda nggak boleh di suatu penelitian tiba-tiba langsung seperti ini. Hmm. Berarti ada chemistry di sini. Dari gap 0, bobot nilai 5. Di sini harus ada bicarakan di sini. Oh iya, Pak. Ya, di sini nggak boleh hanya cuman setelah dilakukan proses gap perhitungan selanjutnya dikonversikan bobot berpotong ini sesuai nilai ketentuan yakin 2019. Siapa yakin 2019? Ya, Iya. nah ini nggak boleh. Kalau yang tadi kan ada hitungnya, saudara, Hmm. jelas. Walaupun hanya mudah, ini dikurangi ini kurangin ini. Nah ini pembobotan nggak boleh begini. Ini angka tiba-tiba, berarti ada rahasia di belakang. Walaupun kalau kamu kan udah umum, emangnya semua orang tahu? Kan Iya, enggak, Pak. saya aja nggak tahu, ya kan? Berarti Nah, harus ada bagaimana caranya membuat nilai jadi ini. berarti penjelasan yang tadi dimasukkan ya, Pak? Ya, jelas. Yang Ya. di pembobotan ini nggak ada penjelasan. Jadi orang bisa tahu bahwa 0 jadi 5 itu dasarnya apa. Kalau dasarnya ngomong, ya udah tahu semua kok. Sekarang Ya, saya Pak. tanya, apakah ini udah jadi hukum? Seperti hukum Kirchhoff, enggak kan? Kayaknya, Pak. Nah, itu kan hanya metode. Ya. Nah, itu sampaikan metodenya di sini, baik ya. Ya, Jadi Pak. itu yang kurang, jelas. Ya. Terus habis misal itu udah benar, pembobotannya udah. Terus kemudian hasilnya diterusin kemana? Hasil pembobotannya itu dihitung nilai core factor sama secondary factor dan nilai totalnya, Pak. Hasil pembobotan, bobotnya ini ditulisnya tadi ini teh. Bobot figure 4 ini yang mana ini tulis? Tunggu yang mana ini? Yang tabel 12 itu apa itu? Yang tadi diulang lagi. Mana, Pak? Tabel 12. Itu diulang lagi ya? Yang di atas patah-patah suaranya, Pak. Oke, tabel 12. Waduh, putus. Coba Fabio videonya dimatiin. Videonya matiin aja. Baik, udah lebih jelas. Fabio? Jelas nggak? Atau saya mati? Bu Yulia, dengar suara saya, Bu Yulia? Nggak dengar, Pak. Tapi Fabio-nya nggak ini ya. Langsung videonya dimatikan langsung. Biar tunggu dulu. Oh, jadi keluar dianya. Nggak. Biar masuk dulu. Nunggu masuk dulu. Ya. Jangan hidupin. Dan videonya tadi banyak lag-nya ya, Pak. Nge-lag gitu ya. Bingung gitu. Jangan pakai video kalau gitu. Jangan pakai video. Oke. Nah, sekarang udah keluar. Ya, Pak. Fabio jangan pakai video. Matiin iya, aja videonya. Oke. Baik. Coba sekarang, udah jelas? Pak. Oke. Tabel 12 itu apa itu? Itu hasil pembobot nilai gap yang tadi didapatkan. Tabel gap yang tadi direkap lagi di sini. Di bobot aturan yang tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Oh, yang 5, 4,5 tadi itu dimasukkan ke sini. Halo? Ya. Oh. Oke. Dimasukkan. Jadi ada istilah di sini. Tapi di sini tuh ada istilah bobot 1,5, tapi nggak ada di sini ya? Hanya ada 4 dan 3,5 ya? Karena nilai diambilnya dari nilai hasil gap yang pada tabel 9 sama nilai tabel 10, Pak. Terus dikonversi hasilnya tabel 11 tabel untuk 12. Tabel 11 untuk nanti, dipakainya nanti. Tabel 11. Tuh, hilang lagi Fabio. Ya, Pak. Ya, Pak.
Tabel 11 untuk apa? Tabel 11 ini yang tadi Pak yang aturan untuk bobot nilai. Untuk apa nanti? Ini tuh untuk ngekonversi nilai hasil nilai gap yang kayak ada di tabel 9 dan 10 itu. Oke, satu-satu aja ini. Terus Ya, jadi bobot yang winger 4. Rasanya memang dari awal juga udah 4. ya. Ya, kan 4 kan memang tadi. Iya Pak. Waktu awal itu kan Awal. 4. Ya. 4. Iya toh? Ya, Terus 4, kemudian Pak. Ini yang advent power 3,5. 3,5 itu dapat dari 3 mana? Dapat dari konversi dari nilai gap dia Pak. Konversi dari nilai di gap dia. Iya. Nah ini nggak kelihatan. Ini gara-gara ini nih. Ya. Iya Pak. Berarti tunggu. 0,1 ketentuan nilai bobot. Oh. Tunggu. Tabel 11 itu tabel untuk konversi. Iya Pak, untuk konversi. Gap, kalau gapnya 0, maka bobotnya 5. Ya betul Pak, kayak gitu. Maka 4,5 gitu. Ya betul. Oh alah, ya udah. Jadi ini tapi tetap nggak jelas ya. Ini hanya dari si Yakin 2019. Sebenarnya ada ketentuannya siapa ini? Maksudnya ketentuannya ya. Pak? Apakah yang membuat ketentuan itu si Yakin 2019 ini? Bukan Pak, Yakin ini saya cuma ngambil literatur dia. Asli literaturnya dari siapa? Asli literaturnya dia nggak mencantumkan Pak. Mana? Dicantumkan belum? Oh enggak dia tidak mencantumkan. Nah, kenapa Anda percaya bahwa kalau 0 itu 5? Ya selain dari Yakin ini Pak, dari literatur profile matching yang lain juga aturannya kayak gitu Pak, sama seperti yang tadi saya jelaskan tadi Pak. Berarti Anda harus membuat clear bahwa ini dipercaya nggak nilai ini? Iya. Ya, oke. Bayang. Berarti bukan menghitung, berarti di sini tingkat kepercayaan nilai bobot ini harus diinformasikan, nggak boleh langsung percaya. Karena intinya kalau begitu jangan dari satu sumber, ditulisnya di sini. Jadi dari banyak gitu Pak. Dari beberapa sumber, terus kemudian direkapitulasi Anda dipilih ini, gitu loh. Ya baik Pak. Baik. Ini terus kemudian itu dapat, ya. Terus perhitungan yang berikutnya nilai core factor. Ya, nilai core factor Pak, dan secondary factor dan nilai total. Ini udah NIF base ya? Bukan. Ini masih profile matching Pak. Masih profile. Ini rumus ini dapat dari mana? Core factor kayak gitu-gituan dapat dari siapa? Dari ini rumus profile matchingnya Pak. Di bakteri ada? Ada Pak. Nah, harusnya langsung di situ kata-kata mengikuti rumus nomor ya Pak. Ya oke. Jadi nyambung. Baik. Terus kamu masukkan total NC adalah berarti yang mana ini total NC? Untuk yang nilai total Pak. Yang mana kok bisa cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nilai NC yang tadi Pak yang dikasih nilai bobotnya 5 di standar. Kan ada 9 tadi. Enggak Pak, misalnya untuk winger Pak, contohnya ya, untuk winger. Dia itu nilai standarnya misalnya crossing, dribbling, misalnya 2 itu. Yang nilai core factor yang dikasih nilainya 5 Pak. Jadi yang dimasukin untuk nilai core factor itu cuma nilai dribbling dan crossing saja Pak. Sisanya dimasukkan ke nilai secondary factor. Enggak, kenapa seperti itu? Itu dari rumus juga Pak. Mana rumusnya kan total itu, total NC. Yang NC. Untuk nilai mana Pak? Untuk nilai total? Enggak, itu kan tulisannya rumusnya jumlah dari NC. Kok jumlah NC itu yang mana? Ya, NC itu diambilnya dari hasil pembobotannya Pak. Misalnya yang di crossing sama dribbling. Berarti misalnya untuk wing standarnya cross yang nilai 5 itu crossing dribbling, maka diambil nilai pembobotan pada crossing dribbling. Di sini contoh. Enggak, kok cuma 8? Ya, karena di standarnya ada 8 Pak. Untuk kan 9 tadi. Enggak Pak, tiap posisi beda-beda Pak.
itu untuk roles-nya, sedangkan Oke, tunjukin saya 8 di mana posisinya. Kata-kata ini 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 4 tambah 3,5. Ini dapat dari mana? Tunjukin Ya, sebelah. itu tuh diambil dari standar Pak, ada di tabel 8 halaman 40 Pak. Tabel 8. Ya, halaman 40. Tuh, kan nggak ada keterangannya di sini. Tabel 8. Yang tadi kan? Ya, nah di sini Tabel Pak. 8. Nah, tabel 8. Mm-mm. Ya kan? Ya, Pak. Tabel 8. Tabel 8 ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke posisinya. Ya, jadi contohnya misalnya untuk winger. Contohnya untuk winger. Ya, Winger. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yang contrengnya aja. Ya, yang bobot 5. Pak. Ya, yang contrengnya saja yang Kenapa diambil. yang bobot 5, bukan bobot 2? Untuk yang bobot 2 itu masuknya ke nilai secondary factor, Pak, bukan core factor. Mana kata-kata itu bahwa 5 adalah primary, 2 ada secondary? Di Ini mana? Pak, ada di penjelasan sini ada stats key attribute 5. Oh, untuk faktornya ada di Di mana? Di bab 2 sebentar. Nah, di sini harus dikorelasikan. Harusnya dicantumin lagi, Pak. Dikorelasikan, bukan diulang. Sehingga nanti ngerti, berarti yang ada contreng-contrengnya berapa biji itu, contohnya berarti kamu contohnya apa? Winger sama apa? Sama advance forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 dong yang advance forward. Coba. 11. Advance forward ada 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya. Nah, kayak gini kan, rumus yang pertama ini ada 8, 11, dapat dari mana? Nggak tahu. Ya, kamu tahu. Orang yang baca nggak tahu. Oh iya, Pak. Ya. Jadi kamu ngambil itu, jadi harusnya di blow. Kamu ngambil Pak. itu saja. Ya. Contoh, oke. Udah, ini kan hanya contoh ngitung. Ya. Berarti itu nggak ada ya jelasannya. Ya, Pak. Terus habis itu terus ngapain? Setelah dihitung nilai core factor dan secondary factornya, dihitung nilai totalnya, Pak. Nah, ini yang secondary ya. Secondary itu berarti yang 2 itu. Secondary itu nilai yang strip tadi, Pak. Nah, itu harus dijelasin. Iya, Pak. Jelas. Oke, terus kemudian habis itu nilai total, Pak. Nilai total itu 60% nilai core factor ditambah 40% nilai secondary factor. Tahu 60% dari 40 dapat dari mana? Itu tahunya rumusnya cuma X. Dari penelitian sebelumnya juga, Pak. Dan saya juga udah nyobain 60%, 40%, 70%, 30% juga sudah dicoba, Pak. Untuk yang paling besar itu. Anda akhirnya memilih 60-40. Dasarnya apa? Dasarnya dari literatur, Pak. Mana literaturnya? Dari literatur penelitian sebelumnya. Nggak ada. Di sini nggak menulis. Kan rumusnya bukan 60%, X itu. Ya, X itu kebanyakan literatur sebelumnya pakainya 60% dan 40%, Pak. Di bab 2 itu ada? Ya, ada. Di bab 2 di mana? Saya pengen tahu. Oh, itunya, Pak. 60 sama 40 itu? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nah, nggak boleh. Oh, iya, Pak. Jadi ada rahasia semua ini. Ya, nggak boleh. Kamu harus menyatakan kenapa pilih 60, kenapa pilih 40 di situ. X pertama 60, X kedua 40. Apakah ini yang optimum? Betul? Iya, Pak. Udah dicobain ini yang optimum. Kalau memang optimum, berarti nanti ada pengujian dulu. Justru di pengujiannya, jangan dikeluar di bab 3, keluarnya di bab 4. Bahwa akhirnya yang dipilih 60-40. Itu lewat pengujian. Nah, ya, di sini nih kayaknya salahnya kamu. Akhirnya jadi persentasenya 1. Hanya 1%. Karena optimumnya Anda tentukan duluan. Ini kan kamu coba-coba ya. Dari 70. Ya, dicoba. Tuh, akhirnya kamu pilih nilai yang tertinggi adalah 60-40. 60-40, ya, Pak. Nah, itu teh pengujian bab 4. Oh, oke, Pak. Dan hasilnya justru 60-40-nya jadi kesimpulan. Subkesimpulan. Oh, iya, Pak. Ya, jadi jangan ditentukan dari awal. Tapi kalau hanya untuk contoh menghitung, di sini boleh. Misalkan, ini kan bab 3 ya.
Misalkan X1, kasihnya X1 lah. Ini jangan XX. X1 adalah 60%, X2 40%. Dalam hal ini diperkirakan merupakan nilai maksimum. Ini kan contoh matematik saja. Ya, baik. Terus kemudian dari situ didapat nilai akhirnya adalah 4,008. 155. Itu sedangkan posisi advance forward 4,1 dan 4,0 ya. Ya, Pak. Ada dua posisi itu. Ya. Oke, dari situ dipakai untuk apa ini? Nah, jadi setelah didapatkan kan berarti dia paling nilai tertinggi itu di winger, Pak. Terus pemain ini dimasukkan ke kelompok winger, Pak, yang di dalamnya itu udah ada pemain-pemain lainnya, Pak, kalau untuk penelitiannya. Bagi Ben Ward ini winger dia dapat nilai 4,1. Ya. Oke, anggap sudah dikunci. Ya. Sekarang penentuan starting eleven berarti ini pakai yang need base ya. Need base-nya. Sekarang yang need base, Pak. Nah, need base-nya gimana caranya? Yang itu jadi, dipakai lagi nggak itu? Nggak dipakai itu. Kalau dipakai, Pak, masih dipakai. Oke, cuman satu loh ya nilainya. Baik. Iya. Oke. Jadi untuk tadi bilang katanya kan kandidat. Kandidat harusnya lebih dari satu. Oh iya, Pak, maksudnya untuk di studi kasus ini di sampelnya di dalam datanya itu udah ada, Pak, ada 10 pemain, Pak. Oke, satu aja dulu cara ngitung lah, cara matematis. Baik, habis itu berarti kok di sini yang ini net base-nya gimana? Nah, pertamanya itu dikonversi dulu, Pak. Jadi dihitung nilai rata-rata yang tadi atributnya. Enggak, tabel 13 saya mau tanya. Tabel 13 ceritanya gimana? Nah, tabel 13 ability-nya 4, itu dapat dari mana 4? Nah, ability itu didapatkan dari rata-rata rating pemainnya, Pak, terus dikonversi menggunakan kamu di sini juga datanya diambil dari siapa ini? Oh iya, Pak, kalau ini datanya bahwa kondisi bugar fit, match business sangat tajam, moral tinggi, starting eleven ini diambil apa? Apa dimisalkan? Iya, ini dimisalkan, Pak. Tulis saja dimisalkan sebagai contoh studi kasus, misalnya gitu. Oke, ya, studi kasus ini contoh. Oke, baik. Ini anggapannya ini ya. Baik. Ya. Terus kemudian yang data yang dihitung tadi, yang Ben Woodburn tadi, Pak, masih pemain yang tadi. Dimisalkan juga nilainya itu kondisinya fit, match fitnessnya ya, moralnya normal kayak gitu, Pak. Tabel 14 itu ngambil dari tabel 13. Salah satu. Pak, ini pemain yang profil ceritanya masih pemain yang sama. Ya, pemain yang sama. Ya. Enggak, 13-14 hubungannya apa? 13 itu sampel datanya, 14 itu data yang diinputkan, Pak. Karena nanti itu perhitungannya butuh sampel data. Sampel data itu ada nama-namanya nih. Iya, yang sampel data yang di tabel 13 itu, Pak. Enggak, tabel 14 adalah yang kamu pilih. Iya, ini yang diinputkan, Pak. Diinputkan? Yang diinputkan untuk di... Kalau tabel 13 itu seperti literaturnya gitu? Ya, sampelnya gitu, Pak. Kalau sampel kenapa ada nama-namanya? Ada Muhammad Saleh, ada segala macam. Untuk aja sih, Pak. Enggak, kalau sampel itu, kalau memang untuk tulisnya yang ditulis hanya cukup jika variannya ini pemain 1, pemain 2, pemain 3 gitu saja. Oh iya, Pak. Kan nama, kan sampel. Iya, Pak. Ya. Kemudian berikutnya dari situ konversikan. Ya, dikonversi nilai rata-ratanya. Aturan konversi ini juga dapat dari mana? Kalau ini dari perhitungan sendiri, Pak. Soalnya dibagikan range-nya 1 sampai 10. Tunggu. 16 sampai 20 adalah 4. Dapat dari mana itu? Itu perhitungan sendiri. Perhitungan sendiri? Ya. Dapat dari mana? Kok bisa kamu nentuin bahwa 16 bagi 4? Dapat dari dibagi-bagi range-nya, Pak. 1 ke 5, 6, 10. Nggak boleh. Ini dalam metode. Ya. Nggak bisa main gini aja, bagi 4 gitu aja. Kenapa bagi 4 saya bilang? Harus 4. Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 3 juga? Dasarnya apa? Gimana? Kenapa hanya 4 bobotnya?
Ya, Fabio, hilang ya? Hilang lagi ya? Jaringannya jelek ya? Kenapa Pak? Hilang lagi ya? Fabio? Fabio? Oh hilang lagi kayaknya Pak. Tuh, sian deh jaringannya. Jaringannya. Coba Fabio. Fabio, coba saya WA Fabio-nya. Kayaknya jaringannya mati. Bentar ya. Habis sidang. Iya ya kelamaan. Fabio. Masih kali ya. Ya, bagaimana Pak? Maaf Pak. Baik. Kenapa Fabio hilang? Fabio, oke, ini jaringan kamu lambat. Saya nggak bisa lambat kalau gitu. Ini ya, aturan konversi nggak boleh dibikin sendiri. Kamu bukan levelnya. Kalaupun mau bikin sendiri, harus ada dasarnya. Ya, Pak. Ya. Jadi harus dasarnya. Nah, kemudian perhitungan berikutnya. Nah, sekarang, oke. Akhirnya ujung-ujungnya saya mau tahu dulu hubungannya aja satu. Yang tadi siapa? Dapat nilai 4,1 tadi. Ya. Itu ya, dipakainya di mana? Di yang si net base-nya. Enggak Pak, kalau profile matching yang 4,1 itu udah Pak, di situ aja. Udah. Untuk profile matching doang. Nah, terus di net base-nya hasil akhirnya mana? Hasil akhirnya di bawah Pak. Kalau untuk di sini nggak ada. Di sini cuma dikasih. Kalau untuk yang studi kasus ini dia tuh hasil akhirnya ngasih tahu starting 11 yes nilainya berapa Pak? Ada di halaman 47. Yes itu berapa? Yes itu 0,035. Iya. Nantinya itu ya betul Pak. 0,035. Iya. Kalau no adalah 0,0134 itu. Iya. Itu dasar base-nya. Oke, saya nggak masalah teori dulu. Baik, ini dikunci. Iya Pak. Nah, apa yang saudara paparkan tadi semua itu jangan hanya kayak hitungan matematis gini. Harusnya algoritmanya dilihatkan. Oh iya Pak. Cartnya dilihatkan. Jadi flowchart-nya juga ada. Algoritma flowchart berkaitan dengan dasar daripada teori. Tapi nggak boleh kira-kira, menghitung. Ya Pak. Ya. Nah, sekarang kuncinya adalah sederhana nih. Pengujian. Kamu, yang tadi kamu studi kasus, ya Pak. Angkanya sampai keluar berapa? 4,5, terus kemudian ini juga 0,035, dibuktikan di pengujian Bapak di mana? Ada nggak? Kalau di pengujiannya pakai datanya beda lagi Pak. Ya nggak boleh. Pengujiannya sama. Oh iya Pak. Bahwa program kamu itu pakai rumus ini. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, jadi nanti di program kamu bisa dibuktikan. Coba contohin yang mana? Hasil akhir yang apa namanya? Hasil pengujian Pak. Ujian yang kalau di situ 4,15 di bab 4 ujinya yang mana? Di halaman 50 halaman. Ini kamu ada yang tabel sampai lari ke kanan sekali ya. Itu kalau dipotong hilang gitu. Terus tabel-tabel kepotong-potong juga. Mana di halaman berapa? Di halaman 63 Pak. 63. Tuh ada yang tabel lari ke kanan semua ya. Iya Pak, kebanyakan. Nggak bisa, harus diatur. 63 mana? Hasilnya mana? Yang 60. Ini Pak, di tabel 21. Tabel 21. Iya. Contohnya bukan ini. Angka yang sama kita. Oh, jadi angkanya juga dimasukkan nih Pak? Kamu saya percayanya gimana? Oh iya Pak, ya Pak. Bahwa ini adalah kamu ngitung pakai rumus itu tadi. Ya Pak. Ya. Harus keluar. Nah ini langsung posisi pemain langsung. Ya baik Pak. Ya. Jadi studi kasus di bab 3 dan yang diuji di bab 4 sama. Ya baik Pak. Mungkin di bab 4 lebih banyak malahan. Karena udah pakai program kan? Ya betul Pak. Nah, tapi di garis bawahi tuh yang bagian ininya sama, yang bagian ininya sama, gitu. Oh iya Pak. Ya. Berarti sama. Yang untuk nebase-nya yang 0,0 itu juga nggak ada di sini. Iya Pak, nggak ada, langsung hasil akhirnya aja. Nggak bisa. Ya. Jadi harus ada, ya. Baik Pak. Nah, dijelas. Ya.
Kemudian sehingga kamu bisa tahu. Nah, sehingga bisa angka-angka yang di sini. Nah, sekarang kalau yang tabel 25 itu apa itu? Tabel 25. Sebentar, Pak. Tabel 25 keluar angka-angka rata-rata tim 6,71. Itu udah hitungan untuk siapa itu? Nah, ini yang tadi Pak dari berdasarkan pengujiannya, Pak. Pengujian dari Football Manager-nya. Wah, jadi antara studi kasusan ini nggak sama kamu. Ya, Oh iya, Pak. sama. Walaupun di bab 4 nanti akan lebih banyak karena udah pakai program kan. Ya. Buktikan bahwa sama. Waktu di bab 3 Pak. kamu studi kasusnya apa, tapi di bab 3 tadi ada masalah, yaitu selain permasalahan penyataan apa, yaitu yang kamu membuat ranking sendiri tadi. Oh iya, Pak. Bukan nggak boleh, tapi harus ada pernyataan Dasarnya yang kuat. gitu, Pak. Dasarnya apa kamu? Oh iya, Pak. Kuat di situ ya. Nah, kemudian keluarlah ini. Nah, sekarang yang akhirnya keluar bahwa 0,98, tolong jelaskan terakhir ini. Ya, Pak. Jadi 0,9 tabel 28 ya? Ya. Itu tuh dari nilai rata-rata tim default, Pak, atau nilai rata-rata tim yang belum dilakukan rekomendasi. Hasilnya itu 6,64 dari itu pengujian. Dari NIF-base-nya? Perhitungan udah digabung semuanya? Iya, udah digabung semua, Pak. Nah, harusnya sama ya. Harus sama itu. Jadi keluar 6,64 itu di studi kasusnya juga harus ada. Oh iya, Pak. Nah, kalau jadi nilai rata-rata tim default itu bukan dari perhitungan, bukan? Bukan, Pak. Kalau yang 6,71? Itu juga, gini Pak, maksud. Oh ya, kalau yang untuk 6,71 itu hasil dari perhitungan, Pak. Setelah dihitung dari rekomendasinya. Program kamu? Ya, terus dilakukan pengujian, Pak, pakai yang Football Manager itu, Pak. Hasilnya 6,71. Tunggu. Kemudian, tunggu. Ya. 6,4 itu adalah datanya. Ya. Kemudian setelah kamu hitung adalah 6,71. Iya, ada Pak. seperti 0,0655. Iya. Maka persentase 0,98. Mana 0,98 itu dapat dari mana sih? Dari ini, Pak, rumus persentase, Pak. Dari pengurangan nilai akhir dikurangi nilai awal, dibagi nilai akhir, dikali 100%, Pak. Nilai awalnya mana? Nilai awalnya yang rata-rata tim default, Pak. 6,64. Ya. Dibagi, gimana? Oh, jadi 6,71, Pak. 6,71 dikurangi 6,64. Dikurangi 6,64 dibagi 6,71. 6,71 dikali 100%. Apa ini teh? Kok itu gini? Rumus persentase, Pak. Ini rumus selisih ini mah. Iya, rumus selisih, Pak. Rumus selisih. Jadi bukan tingkat keberhasilannya 0,98 ini. Oke, jadi itu nilai selisihnya aja gitu ya, Pak? Itu selisihnya. Ya. Kan harusnya angkanya pengennya 6,71. Nilai rata-rata tim yang direkomendasikan 6,7. Iya. Ya kan? Ya. Sedangkan yang itu adalah 6,64. Iya. Ya. Ya, Pak. Oh, sorry, betul. Berarti hanya berarti tidak terlalu salah ya. Sorry, salah, betul. 0,98 betul. 0,98 itu nilai perbaikan daripada tim default ya. Dari nilai default ya. Ya, betul, Pak. Sayangnya cuma satu kamu nyotoinnya. Iya, Pak. Satu tim ya, betul. Udah dicoba beberapa kali. Dapatnya segini. Pak. Dapatnya segitu, Pak. Enggak, kamu nentuin 0,98 itu berapa kali? Itu tuh hasil rata-rata dari 10 kali percobaan, Pak. Masing-masing tim 10 kali percobaan. Masing-masing tim? Ya, untuk tim default 10 kali percobaan, tim rekomendasi juga 10 percobaan. Mana tabel itu? Di mana? Ada di yang tabel sebelumnya, Pak, tabel 27 halaman 70. Oh, ini harusnya taruh di lampiran nih. Halaman berapa? 70. Ya, 69 dan 70, Pak.
69 dan 70. Oh ini. Ya, Berarti itu tuh hasil. default. 10 kali dilakukan searching didapat rating pemain sebagai berikut. Loh, tabel 25 itu kan bukan tabel perhitungan kan? Bukan Pak, cuman nilai rata-rata aja. Enggak, sorry, dapat dari angka berapa nih? 6,8 itu dapat dari mana? Itu dari pengujiannya Pak, pakai game Football Manager. Oh, harus ngomong di sini. Dapat dari mana ini? Dan 10 kali Oh. percobaan didapat para pemain. Di mana dapat angka ini? Jadi dari aplikasi. Iya, dari aplikasi Pak. Oke, sebut dari aplikasi. Oh, iya Pak. Nah, oke, 6,64. Terus kemudian di yang pakai sistem kamu yang ini berikutnya di bawahnya 6,71. Ya, betul Pak. Ini yang pakai sistem aplikasi kamu. Iya. Berarti Pemilihan pemainnya. 1 kali percobaan 10, 20, 30 sekian 6,44 rata-rata segitu. Oke, berarti ini 6,71. Iya Pak. Berarti 10, kamu ngelakuin percobaan hanya 10 kali. Iya Pak, untuk masing-masing tim. Tapi 10 kali dengan dasar yang sama nggak? Iya Pak, dasarnya sama semua. Dasarnya sama semua. Dasarnya Ya. mana data awalnya? Oh, data awalnya yang tadi Pak, yang 20 pemain. Ada di halaman bentar Pak. Halaman 59 Pak. Oh, yang kepotong ini. Ya. Ini nggak boleh kepotong. Ini taruh di lampiran aja. Oh iya Ya, Pak. taruh di lampiran. Ini kepotong terus di landscape kan, ya. Ya Pak. Ini data dari atribut dari siapa ini? Dari game Football Manager-nya Pak. Tabel 18 dari game ya? Ya. Oke. Nah, sedangkan aplikasi kamu pakai dasar apa? Sama Pak, ini juga Pak. Ini Data juga? yang dimasukkannya ya ini. Oh, jadi ini datanya ini, data Ya. aplikasi sebelum, terus kamu hasil akhirnya dilihat gamenya kayak apa gitu? Ya, kayak gitu Pak. Terus kamu masukin ini pakai aplikasi kamu, hasilnya di-compare gitu ya? Ya, kayak gitu Pak. Harusnya informasinya dijelaskan ini nggak kelihatan. Ya. Oh ya Pak, ya Pak. Kelihatan ini, ya. List pemain seperti ini. Nah, ini tabel 19 ini kan kamu sendiri yang menentukan ini. Baik. Nah, ya, oke, ketemu. Jadi sistemnya hanya membantu, betul, hanya 0,98%. Ya, berarti disebut sistem kamu tidak membantu di sini. Iya Pak. Nah, itu kesimpulannya harusnya. Oh, ya baik Pak. Kesimpulannya adalah pembantu sistem ini, tapi ada masalah dulu. Khawatirnya ada rule yang ada kesalahan kamu kok sampai gagal gini gitu istilahnya. Hanya membantu 1%. Ya. Ya Pak. Tunggu. Baru tahu saya kenapa 1%. Aplikasi yang kamu pakai, dasar perhitungannya pakai apa? Pakai profile matching dan naive bias Pak. Oh, jadi, yakin? Enggak. Aplikasi yang, bukan aplikasi game. Aplikasi. Oh, ya itu. Kamu nggak tahu dapatnya dia dasarnya pakai apa ngitungnya, nggak tahu? Nggak tahu Pak, itu simulasi aja. Nah, berarti jangan-jangan simulasi. Karena itu simulasi. Berarti kamu itu membandingkan dengan simulator ya? Iya Pak. Oh, nah ini harus digarisbawahi. Oh, ya Pak. Ya. Kalau misalnya saya hanya tanya saja, walaupun nggak tahu, nggak sempat sih pasti. Kalau mau dibandingkan dalam kondisi sesungguhnya mungkin nggak sih? Sepertinya nggak mungkin Pak. Nah, terus kalau membantu misalnya saya punya tim, saya mau ngasih posisi pemain saya, caranya gimana? Untuk dari biasanya pelatihnya itu udah ada analisisnya Pak, pemainnya itu misalnya crossingnya berapa seperti itu, jadi diinputkan. Ya. Terus akhirnya dia menentukan posisi by design si pelatih itu sendiri. Dari kalau sistem ini Pak kan batasan masalahnya cuman gini. Pemain sepak bola atau pelatih sepak bola apakah selalu pakai game kalau menentukan posisi?
Oh enggak Pak. Enggak. Enggak. Berarti dia punya dong data pemainnya ini, saya akan posisikan si A jadi gelandang, ini jadi ini, dan seterusnya. Iya. Oke. Nah, dulu rasanya kita di awal sekali pernah bilang, punya nggak kamu datanya itu, sampai hasilnya posisinya diposisikan di situ. Ya Iya itu tadi Pak dari saya udah wawancara Pak sama pelatih dari SSB Privat Center Bandung. Dia Terus? tuh kalau tiap pelatih itu katanya beda-beda Pak. Jadi hasil wawancaranya itu yang tadi Pak standar untuk profile matching tadi. Ya, harusnya itu datanya yang kamu bandingkan. Ini jelas hanya 1%, berarti saya bisa kesimpulan bahwa aplikasi game yang kamu pakai itu bagus. Game. Sedangkan default tujuannya awal kan membantu pelatih, bukan menguji game aplikasi. Iya nggak? Iya. Tapi kamu waktu kemarin wawancara udah punya data belum? Maksudnya udah punya data bagaimana Pak? Punya nggak data manual yang untuk yang kamu ngobrol sama pelatih sampai sama tim-timnya dapat angkanya, terus kamu masukkan ke aplikasi kamu, ada nggak? Oh, nggak ada Pak, nggak Pak, belum nanya itu. Nah, agak repot ya. Kalau sekarang metode pelatih kalau menentukan posisi-posisi pemain dasarnya apa? Biasanya dari dilihat langsung aja sih Pak. Nggak, misalnya emang pemainnya dia mendaftarkan sebagai back misalnya, terus kayak dilakukan rekrutmen kayak gitu Pak. Nah, misalnya ya, ada 10 pemain daftar. Dia menentukan saya jadi back kanan, back kiri, segala macam, gelandang, segala macam, udah. Ya. Nah, harusnya kan kamu coba ini, bener nggak dia posisinya? Kan gitu. Iya Pak. Iya nggak? Iya. Dengan nilai-nilai yang kamu masukkan dari standar, iya nggak? Iya, iya. Iya nggak? Iya. Waktu mengkonversikan data kan bisa, kan yang memasukkan data kamu waktu masukkan Fabio, tajam, segala macam, itu kan nanti dikonversikan jadi nilai kan? Iya Pak. Nah, itu harusnya dijadikan data. Oh iya Pak. Ya. Kalau yang ini saudara pakai, berarti kesannya judul saudara adalah menguji aplikasi kamu apa namanya? Aplikasi game. Oh, Football Manager Pak. Nah, jadi penggunaan metode profile matching dan naive Bayes untuk menentukan tingkat kebenaran dari football managing game. Oh iya Pak, iya Pak. Kan jadi gitu. Starting 11 bukan pada sepak bola, pada judul itu. Saya nggak tahu. Saya sih nggak masalah sih. Jadi arahnya ke situ, nanti kita bicarakan aja. Nanti ada pembicaraan dengan pembimbing dan nanti kesepakatan dan penguji juga. Apakah jadi boleh? Jadi uji game gitu. Ya kalau nggak ini. Ya, tapi tetap Anda harus tampilkan, nggak boleh seperti tadi. Studi kasusnya harus sama antara yang di bab 3 sama di bab 4. Walaupun di bab 4 pasti lebih banyak. Bab 4 pasti lebih banyak. Kan pakai program. Kalau bab 3 kan manual. Iya. Nah, harus sama. Terus nanti di bold mana angka yang bisa disamakan. Tadi yang 4,1 tuh dapat, 0,0 sekian tuh dapat. Berarti kita bisa percaya program yang implementasikan bab 4 adalah bagian dari bab 3. Iya Pak, siap Pak. Ya, tapi catatan saya yang tadi bagian-bagian yang tidak jelas asal usulnya segala macam harus dijelaskan dan ada algoritmanya. Ya. Dan kesimpulan akhir ya dengan terpaksa kalau memang ini benar disetujui, nanti kita lihat Pak Iwan setuju nggak, saya nggak tahu. Kesimpulannya adalah bukan begini, berdasar pengujian apa yang dilakukan di ini, sedangkan ini, namun rata-rata yang dilakukan rekomendasi pemain mengalami kenaikan 0,98, bukan mengalami kenaikan. Jadi perbandingan antara aplikasi game football itu dan sistem adalah tingkat keakurasian ada tingkat kenaikan kebenarannya 0,98. Jadi membantunya 0,98. Oh iya Pak. Nah, artinya apa? Nah, ini titik-titik harusnya ada tulisannya. Setelah 0,98 artinya
si Sistem. apa namanya program football manajernya itu perlu dikoreksi 0,98 plus minus. Oh iya Pak. Iya nggak? Iya. Jadi misalnya ada dia menentukan pemain di posisi A, bisa jadi dia kesalahannya itu 0,98%. Iya Pak. Berarti nggak salah kan kalau 0,98 berarti nggak terlalu salah. Iya nggak? Iya. Iya. Jadi pengujiannya seperti itu. Ya, Ya. Pak. Jadi tapi ada kan data-datanya itu ya. Jadi Ada, selengkap Pak. semua asal usulnya tadi yang udah ngerti ya apa yang saya Iya, maksud ngerti tadi. Pak, ngerti Pak. Jadi jangan hanya langsung angkanya saja, tapi Iya Pak. hitung-hitungannya jelas ada. Ya, Ya. nanti dimasukkan Pak. Antara itu. Terus buku kamu jangan lompat-lompat gini ya. Tabel Iya, jangan potong-potong segala macam, asal usulnya jelas ya. Ya Pak. Ya. Baik. Ya. Baik, saya rasa agak panjang nih. Ya Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Semoga. Ya, terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Mungkin saya nggak terlalu banyak, tetapi Ya, Pak. intinya melengkapi yang atau menegaskan apa yang Pak Win minta. Pertama itu adalah saya tidak melihat antara judul sama yang di ini kesimpulan dan di tengah-tengahnya itu nggak nyambung, intinya seperti itu. Sama lah dengan yang Pak Win punya, jadi artinya mohon dikoreksi aja. Siapa? Nah, kemudian ini page layout-nya kayaknya nggak bener nih ini. Karena nomor halamannya kok tinggi sekali. Oh iya Pak. Gitu. Jadi kayaknya settingannya nggak pas gitu. Iya Pak. Terus ruang lingkup di nomor 3 itu bagi saya agak aneh gitu. Oke Pak. Ya, bagi saya nggak pas gitu. Aneh gimana Pak maksudnya Pak? Nah, dulu. Nah, ini kan rule yang digunakan dalam penelitian itu ada 2 sentral, fullback dan sebagainya, begitu kan ya? Iya Pak. Nah, jadi saya pikir ini terlalu banyak kamu ngebahasnya sehingga yang di bagian bab 3 jadi nggak jelas apa yang kamu mau jelasin gitu. Iya Pak. Jadi nggak runut gitu intinya. Saya bolak-balik nggak ngerti cara ngitung kamu kok bisa ujuk-ujuk semua gitu rasanya. Oh, iya, padahal Pak. Tadi Pak Iwan ya, tadi yang dijelaskan sama itu tuh cuman winger sama advance forward Pak. Nah, cuman 2. Iya. Ya. Berarti nanti dimasukin 1, 2, 3, 4, 5, iya, Pak. 8, 9, 10. Berarti nanti dijabarkan semua ya Pak, 10-10-nya. Ya kalau memang semuanya mau ditulis ya terserah Pak Iwan. 10. Kalau tadi cuma 2 Pak Iwan? Iya, makanya. Ya Pak. Ya 2 tuh tadi itu maksudnya contoh aja sih Pak. Tapi kalau boleh saja contoh, cuman saya tidak melihat apa ya istilahnya nggak runut jadinya gitu loh. Oh iya Pak. Jadi kamu tidak ada penegasan bahwa yang dicontohkan hanya ini dan ini gitu loh. Oh iya Pak, baik Pak. Ya. Terus di bab 3 itu penekanan naif baisnya ada di sebelah mana tuh bab 3 itu halaman berapa tadi? Bab 3. Bab 3 itu halaman 32 Pak. Udah saya bahas tuh yang tadi ya. Yang nggak ada tadi subprogram. Bab 3 itu kan ada quality assurance design dan sebagainya. Itu saya nggak melihat apa yang kamu bahas itu sesuai dengan apa namanya yang kamu katakan ini di atas paling atas ini. Pakai apa sih kamu? Agil. Oh iya Pak. Iya makanya tadi nggak kurang lengkap tadi Pak. Ya. Nggak sesuai nggak lengkap. Belum semua dimasukkan itu Pak ya. Nah, jadi makanya jadi bolong-bolong. Nah kemudian bahasa program kamu apa sih pakainya? PHP Pak, PHP digabung CSS, HTML, JavaScript. Oh, nggak ada contoh screenshotnya ya? Hanya source code-nya aja Pak, tapi bukan screenshot Pak. Ya artinya maksud saya aplikasinya seperti apa sih gitu kan jadi nggak kelihatan. Iya Pak, berarti dimasukkannya Pak. Dan sebagainya gitu. Oh ya, paling itu hanya ada screenshot GUI-nya aja Pak. Di mana?
di halaman 50 Tuh. ya Pak. Tampilan dari aplikasinya. Ah. Oke. Jadi, ya udah, nggak apa-apa. Kemudian tabel 5, 6, 7, 8 di bab 3 itu dapatnya dari mana? Itu saya nggak nemuin sumbernya. Ya. Bentar, Pak. Jadi kan tabel 5 bahwa Ya. closing 13, trading 14, finishing 14 itu dapat dari mana? Ya, Jadi itu contoh data yang digunakan adalah pemain Ben Woodburn dengan nilai atribut sebagai berikut gitu. Tapi 13, 14 itu menunjukkan apa? Nah, itu yang saya nggak. Ya, tadi sudah saya tanya, Pak Iwan. Yang tadi saya tanya. Ya, saya nggak nemuin itu gitu. Nah, kemudian muncullah nilai atribut start 17, 20 dan sebagainya. Oke. Iya Pak. Itu juga Ya. saya nggak mengerti kenapa konversinya bisa muncul itu. Kemudian hitung umurnya di mana? Umur Pak, nggak pakai umur Pak, nggak Lah, ada kamu di umur atas Pak. ngomong umur. Oh, di latar belakang Pak. Iya. Itu cuman buat latar belakang aja Pak, nggak dimasukin ke perhitungan kalau umur. Tujuan kamu mengungkapkan umur itu apa? Untuk supaya korelasi dengan kontribusi penelitian Pak. Karena di kontribusi penelitiannya ini tuh digunakan di SSB Pak, di sekolah sepak bola. Pak, mana tadi saya? Kamu pisahin banget gitu, saya lihat bahwa umur tuh ini gitu. Jadi kesannya aja penting gitu loh. Oh iya Pak. Berarti kayaknya dihapus aja ya Pak. Iyalah. Ya Pak. Karena kamu nggak ngomong apa-apa kecuali kamu tidak udah dipisah-pisah apa tidak terspesial. Kalau saya ngelihatnya spesial itu. Oh iya Pak. Ada penekanannya di situ. Oke. Ya Pak. Jadi terus penjelasan istilah-istilah crossing itu apa ada di mana? Oh ya, belum Pak itu. Belum. Ya. Aku saya cari-cari crossing tenaon ya. Ya Pak. Berarti ntar dimasukin di bab 2 ya Pak ya? Mungkin. Ya bisa saja. Ya, di landasan teori. Ya, di bab 2 itu bab 2. Ya Pak. Boleh. Atau pakai daftar istilah ya Pak Iwan ya? Ya, Mending daftar istilah ya. ada daftar istilah boleh. Mending daftar istilah karena istilah itu. Ya Pak. Daftar tabel, daftar istilah, daftar rumus. Ya, oke. Kemudian tabel 7. Tabel 7 itu menanya apa lupa saya. Tabel 7. Ya, tabel 7 tadi. Enam. Tabel 7. Nah, ini angka-angka 4, 4, 4, 2, 3 ini dari mana sih? Hasil konversi Pak, hasil konversi dari nilai Ben Woodburn pada tabel 7 kan? Ya. Sehingga menghasilkan tabel hasil konversi nilai nih. Nah, bisa jadi 4 itu yang mungkin perlu diperlihatkan ya. Ya Pak, dijelaskan lagi kali. Ya, Pak, ya? dapat dari mana itu? Nggak usah semua, nggak apa-apa. Ya. Tapi contohnya gitu. Jadi akhirnya si ini jadi crossingnya 4, dribbling 4 itu dari mana gitu. Ya Pak. Jadi banyak bolongnya di situ gitu. Ya. Oke, halaman 41. Tabel 11. Nah, memang seperti tadi yang agak lama memang saya lihat Pak Win yang 0 tuh 5, tabel 11 itu kan 1 tuh 4,5 tapi min 1 4 Ya. gitu. Iya Pak. Jadi artinya dia lintas 0 tetapi angkanya turun terus gitu. Agak membingungkan saya gitu. Iya Pak. Ya itu kenapa begitu, penjelasan itunya aja ya. Ya Pak. Ya ntar nanti dijelaskan Pak. Oke. Ya udah itu aja. Jadi artinya kesimpulannya yang korelasi kesimpulannya nggak pas ya.
harus diperbaiki supaya tujuannya masuk. Nah, seperti tadi Pak Win bilang, tujuannya tidak ada metodologi yang kamu naik. Tujuannya beda dengan ininya gitu, judul. Ya, Pak. Beda lagi dengan kesimpulan. Iya. Ya. Iya, Pak. Oke, terus angka 098-nya bagi saya memang agak pertanyaan besar ya. Kenapa kok kecil banget gitu? Iya, Pak. Ya, itu aja kita fokusnya kamu situ aja. Jadi tadi udah lengkap dari apa yang Pak Win kemukakan. Oke? Ya. Baik, Pak. Iya, Pak Iwan. Pak Iwan. Ya. Itu tuh jadi nguji aplikasi, Pak Iwan. Iya. Jadi kalau aplikasinya berarti udah keren, memang udah bagus. Jadi si aplikasi itu kalau dihitung ternyata plus minusnya nggak nyampe 1% kesalahannya. Oh. Jadi bukan nguji pemain sesungguhnya. Jadi uji aplikasi. Ya jelas aplikasinya udah keren, udah pasti benar. Izin meluruskan, Pak. Ya, gimana? Ya, jadi sebenarnya bukan menguji aplikasi sih, Pak. Jadi kayak gini, Pak, contohnya kan saya penelitian ini masukin 20 pemain, Pak, yang untuk teliti. Terus 20 pemain ini diujinya menggunakan game. Nah, itu jawabannya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya 20 pemain itu dimasukkan ke game, kemudian dihitung, terus gamenya outputnya apa, terus kamu bandingkan kan? Oh, enggak, Pak. Jadi sebelum dilakukan rekomendasi juga sudah diuji menggunakan game. Setelah itu dihitung 20 pemain itu. Jadi 20 pemain itu kan diambil 10 pemain tadi, Pak, untuk starting 11. Nah, 10 pemain itu dimasukkan ke dalam game. Jadi Sebentar. 6,44 itu dapat peroleh dari siapa? Dari ya gamenya, Pak. Sedangkan 6,7 dapat dari aplikasi kamu. Betul dari kan? Game juga, Pak, sama, Pak. Hah? Dari game juga. Jadi gamenya itu memberikan nilai rating pemainnya, Pak. Yang hari hitungan kamu dapat berapa? Penelitian saya itu iya, Pak. Iya kan yang 6,7. Akhirnya jadi 6,4 dibagi 6,7. Jadi hitungan black box-nya si game kamu uji. Iya, Pak. Nah, ini Pak Iwan. Jadi kalimatnya adalah tidak menguji kondisi di lapangan gitu, Pak Iwan. Wow. Nah, sekarang saya tambah ini deh. Saya baru baca nih. Di lampiran tuh ada transkrip wawancara. Diolah nggak? Iya, Pak. Itu yang jadi standar nilai untuk profile matching, Pak. Nggak, dipakai nggak itu lampiran itu? Dipakai. Berarti bukan game dong. Jadi hasil wawancara ini untuk menentukan standar nilai, Pak, untuk yang di perhitungan profile matching-nya, Pak. Nah, korelasinya nggak kelihatan itu. Bahwa lampiran itu dibaca. Oh iya, Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang kamu bikin itu harusnya apa? Poin-poin. Nah, ya. Saya nggak tahu ini. Jadi intinya, dan ini kan belum diuji di lapangan ya. Misalnya ada pemain Persib nggak pakai game terus langsung diuji, bukan kan? Bukan itu kan? Ya, bukan, Pak. Ah, ya jadi ngujiin. Iya, Pak Iwan, langsung aja ini karena kita penguji di sini. Kira-kira ngerubah judul nggak, Pak Iwan? Iyalah. Tapi kalau misalnya jadi ngetes game gimana? Nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita mengujinya game ya. Berarti data gamenya harus dijelas ya di situ ya, di bagian awal ya. Ya, penjelasan tentang bahwa itu tuh adalah gamenya itu justru harus muncul. Kalau enggak nanti dianggap di ruang lingkup ya. Iya. Pak punten, judulnya kenapa harus dirubah ya, Pak ya? Enggak. Dipertegas aja, Bu. Enggak gini, Bu. Kesannya ini kan menguji game Football Manager. Iya. Nah, itu game Football Manager-nya datanya harus jelas itu di situ. Jadi kalau saya melihatnya, kalau pakai judul itu seakan-akan apa yang dibuat sama Fabio ini sudah bisa dipakai. Nah, itu. Real. Jadi ini kesannya masih simulasi mungkin begitu ya, Fabio, atau membuatnya ya? Karena ini kan kemarin Pak. Ya,
Karena kan kemarin karena pandemi ini kan untuk ke klub itu nggak bisa ya Pak Bio ya. Ya, Oh, Jadi, oke. iya. Bu Jadi Yulia. kan ini data sekunder yang kita gunakan, jadinya seperti itu. Oke. Bukan itu Bu Yulia. Jadi begini maksudnya Bu Yulia. Saya kenapa mengarah ke situ? Kan kalau Bu Yulia bisa lihat hasil akhirnya aplikasi yang diusulkan sama Fabio itu hanya nggak nyampe plus minus 1%, Bu. Oh gitu ya. Nah, artinya gini, kalau si game itu menetapkan posisi di gelandang tengah, tingkat kesalahannya tuh hanya 1%, berarti udah beneran Bu ya. Nah, artinya kenapa jadi gamenya cuman nggak membantu ya? Bukan, sistemnya nggak bantu, ternyata yang diuji adalah keluaran dari game. Jadi gamenya udah bagus. Ya. Tadi tujuannya bilang membantu pelatih. Nah, ternyata Kesimpulannya ini dibandingkan dengan simulasi 1% bedanya. Oh gitu. Jadi misalnya contoh Bu, misalnya RT-nya Bu Yulia ngadain pertandingan bola, terus langsung ditempatin. Nah, si itu salah, harusnya bukan di gelandang tengah. Nah, itu kelihatan membantunya. Tapi kalau ini bukan membantu pelatih, melihat perbandingan, perbedaan selisih di antara program yang dibuat oleh si luar negeri. Nah, di situ sih masalahnya sih Bu. Oh gitu ya. Ya Jadi, sudah, nanti ini lagi. Ditegaskan di ruang lingkup sama Di ruang lingkup ya. tujuannya Pak Iwan ya? Harus Ya. dirubah ya? Tujuan berubah pasti. Bukan Kalau kesimpulannya udah ini ya, udah kurang Bu. Justru kita mau mencoba supaya judul, tujuan sama kesimpulan itu jadi nyambung gitu. Ya, betul. Oh iya. Ya. Jadi ada kenyataan itu. Gitu. Boleh sih, nggak masalah. Jadi artinya sih kesimpulannya kalau sederhananya, kalau bahasa mudahnya, jadi kalau saya pakai Game Football Manager sebagai patokan untuk menentukan pemain, itu. Ya. Iya nggak Bu? Iya. Nah, kesannya gitu, tapi bukan membantu pelatih Ya. menentukan pemain, bukan. Belum sampai sana. Gitu. Ya, mungkin itu, tapi dasarnya itunya aja, dasarnya ya Fabio, tolong Ya, dilengkapi, nggak boleh hanya begitu saja, asal usulnya dapat tadi ada 8 yang kamu ambil, mana yang angka 8 ya. Dari ini bagian ini harus jelas ya. Jadi nilai-nilai itunya yang mungkin perlu diperhatikan ya, asal muasalnya gitu. Asal muasalnya gimana? Yakin tadi yakin 2000 berapa itu saya bingung tuh, yakin itu siapa? Oh iya Pak. Ya. Baik, saya juga ada bimbingan nih jam 4 Bu. Oh iya. Ya udah kalau gitu kita diskusi dulu ya, Fabio-nya keluar ya. Atau nanti tutup dulu aja. Tutup dulu. Fabio keluar nanti dipanggil lagi kan ya Pak Win atau gimana? Yang lain-lain enggak Ibu? Oh gitu. Keluar aja dulu lah, keluar dulu. Oh iya, ya udah Fabio tutup dulu ya. Ya. Terima kasih kepada Pak Winarno dan Pak Iwan selaku penguji yang telah memberikan kritik dan masukannya, dan juga terima kasih kepada Bu Yulia yang telah selaku pembimbing yang telah membantu dan menemani. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar Pak, saya matikan dulu recordingnya sebentar.